Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pribadi saya mengenai proses penyembuhan luka. Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Pengertian perawatan luka. Perawatan luka merupakan tindakan keperawatan yang sering dilakukan di rumah sakit, sehingga kemungkinan terjadinya infeksi klinis karena perawatan luka cukup tinggi, dan ini akan menambah tingginya biaya perawatan dan angka kesakitan pasien. Definisi luka. Luka adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Luka adalah hilang atau rusaknya sebagai jaringan tubuh yang bisa disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, atau gigitan hewan. Jenis-jenis luka. Yang pertama itu luka sayat. Jenis luka ini menyebabkan area kulit terpotong oleh sebuah benda tajam seperti pisau atau benda-benda lain yang memiliki pinggiran tajam. Contohnya seperti ketika kita sedang memotong sayuran. Yang kedua itu luka tertutup. Jenis luka ini terdapat di jaringan bawah kulit, bisa berupa cedera pada tulang dan ligamen yang patah atau retak serta terjadinya pengumpalan darah. Contohnya seperti luka memar. Yang ketiga, luka lecet. Luka ini umumnya tidak berbahaya, penyebabnya bisa karena terjatuh dan bergesekan dengan permukaan yang kasar. Meski tidak berbahaya, luka lecet ini bisa menimbulkan rasa sakit. Yang keempat adalah luka gigitan. Ini adalah jenis luka yang disebabkan oleh gigitan gigi, baik itu oleh hewan ataupun manusia. Yang kelima, luka bakar. Luka bakar bisa disebabkan akibat rusaknya jaringan kulit akibat radiasi, termis, bahan kimia, atau elektrik. Selanjutnya, jenis-jenis luka berdasarkan tingkat kontaminasi. Yang pertama itu clean wounds atau luka bersih, yaitu luka bedah tak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan atau inflamasi dan infeksi pada sistem pernafasan, pencernaan, genital, dan urinari tidak terjadi. Yang kedua itu clean contaminated wounds atau luka bersih terkontaminasi, merupakan luka pembedahan di mana saluran respirasi, pencernaan, genital, atau perkemian dalam kondisi terkontrol. Yang ketiga itu contaminated wounds atau luka terkontaminasi, termasuk luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna. Yang keempat adalah dirty infected wounds atau luka kotor atau infeksi, yaitu luka kotor jenis luka yang terjadi pada lingkungan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, termasuk juga akibat luka akibat pelaksanaan operasi di tempat yang tidak steril. Berdasarkan pada waktu penyembuhan luka, dibagi menjadi dua, yaitu luka kronis, yaitu jenis luka ini bisa terjadi karena faktor eksogen dan endogen dalam tubuh, sehingga membuat kegagalan dalam proses penyembuhan. Yang kedua itu adalah luka akut. Luka akut adalah luka trauma yang biasanya segera mendapat penanganan dan biasanya dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu faktor sistemik yang terdiri dari usia, nutrisi, infusyensi vaskular, dan obat-obatan. Yang kedua itu faktor lokal yang terdiri dari suplai darah, infeksi, nekrosis, stres, dan adanya benda asing pada luka. Tujuan perawatan luka. Yang pertama itu memberikan lingkungan yang memadai untuk penyembuhan luka. Yang kedua, memberikan rasa nyaman mental dan fisik pada pasien. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan. Yang keempat, mencegah luka dari kontaminasi bakteri. Yang kelima, mencegah luka dan jaringan epitel baru dari cedera mekanis. Selanjutnya adalah proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu tahap hemostasis atau pembekuan darah. Tahap pertama dalam proses penyembuhan luka adalah tahap pembekuan darah. Yang kedua adalah tahap inflamasi atau peradangan. Setelah pendarahan berhenti, pembuluh darah akan melebar untuk mengalirkan darah segar ke area tubuh yang terluka. Yang ketiga adalah tahap proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Tahap ini merupakan tahap pembentukan jaringan baru setelah luka. Yang keempat adalah tahap pematangan atau penguatan jaringan. Proses pematangan jaringan bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai proses penyembuhan luka. Lebih dan kurang yang dimaafkan bila ada salah kata atau tindakan dalam penjelasan saya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.